Baik, pada Buya-Buya Uni-Uni, karena kita udah di penghujung waktu ya, kami membuka sekitar 2 partisipan lagi di antara Buya-Buya Uni-Uni. Mungkin silakan kepada Uda Taufik. Pada Uda Taufik kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak dulu bos kita Pak Herman. Oke, saya hanya mau berceritakan sedikit. Sebenarnya saya lagi mengatamalui, refleksi 92 tahun Kartini. Tadi sore saya masih berdiskusi dengan Ustadz Zulkifli menanyakan kalau memang tarbiyah Islamiyah itu mengkelindankan antara syarak dan adat, saya pikir kita agak susah mencari produk hukumnya seperti apa kan gitu. Tadi ada satu tentang panggang gadai. Ustaz Buya Pria sudah bilang tadi tentang waris, tapi hanya ceritanya itu saja tentang waris, tentang panggang gadai, tapi kita tidak mempunyai kompilasi tentang fikih yang menjadi core dari Nyek Canduang, dan kita tidak banyak menemukan bagaimana perpaduan adat dan syarak itu dalam produk hukum. Ya, itu yang menurut saya yang menjadi khas harus kita gali. Ada tentang keluarga, saya pikir akan berbeda. Saya melihat Nyek Canduang itu terkenal dengan fikihnya, apa yang menjadi kombinasi adat dan syarak yang termanifestasi dalam fikih. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mungkin agak berbeda dengan Buya Apria, mungkin melihat bagaimana sesungguhnya lahirnya tarbiyah itu. Dari beberapa catatan, buku, dan riset yang kita baca, memang contoh yang sederhana, memang Pak Taufik Abdullah menggambarkan memang yang terjadi itu memang front perlawanan antara kaum muda kaum tua, sehingga muncullah diskursus yang disampaikan Ustaz Zul tadi itu. Dialektika itu memang muncul karena ada front perlawanan. Mungkin secara sosial antara Nyek DR dan Nyek Canduang, ketika Nyek DR dibuang ke Jawa, Nyek Canduang yang tegak di Muko, kan seperti itu. Relasi itu tidak akan hilang. Tapi dalam diskursus keislaman mereka memang bertarung dalam konteks itu. Apalagi mungkin Ustaz Zul Ibu kemarin sudah mengirim ada selebaran yang ditulis itu, saya pikir semakin mengukuhkan bagi saya bahwa memang yang terjadi itu pertentangan. Jadi memang front perlawanan. Karena dalam diskusi Jayat Burhanuddin juga mengatakan, dan itu terjawab disampaikan oleh Buya Apria tadi itu. Orang tarbiyah itu agak terlambat dalam perusahaan dokumentasi. Bahkan tidak itu saja, orang tarbiyah awalnya gagap dengan persoalan menulis. Karena otoritas orang tarbiyah itu karena dari surau hanya individu dulunya, ketika masuk otoritas ke dunia cetak menulis, maka orang tarbiyah gagap, tapi gagap itu sementara. Jadi orang muda, kaum muda yang pertama menulis buku, baru setelah itu muncul respon dari kaum tua, maka kaum tua pun giat menulis terlambat. Makalah di Fordekok itu kan salah satu bentuk ekspresi bagaimana orang tarbiyah menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Itu bisa kita baca di disertasinya Jayat Burhanuddin, bagaimana pola pengembangan otoritas ulama itu dalam konteks penemuan mesin cetak tadi itu. Jadi dulu otoritasnya ada di surau, karena orang tarbiyah itu sangat memposisikan dirinya secara individual, otoritas individu. Kemudian ketika muncul mesin cetak, yang kemudian banyak kiriman buku dari Timur Tengah, dan itu tidak hanya bisa selesai dari perdebatan mulut ke mulut, oral exercise, tidak seperti itu. Maka muncullah dunia tulis menulis, itu salah satu. Jadi menurut saya semangat itu yang sebenarnya harus hadir ya. Saya tidak mau mendiskusikan apa tarbiyah dalam makna kelembagaan ormas tadi ya. Mendingan kita keluar dari konteks yang dua itu saja. Saya pikir semangat ruhnya itu seperti yang disampaikan oleh Buya Apria tadi itu adalah semangat bahwa dialektika, diskursus, perkembangan zaman waktu itu membangun sebuah peradaban yang luar biasa di Minangkabau. Tanpa adanya gerakan padi, tanpa gerakan adanya kaum tua, kaum muda, mungkin tidak akan ada lahir kitab-kitab yang di belakang Buya Apri tadi itu. Saya yakin seperti itu. Itu yang menurut saya semangat itu yang harus ditumbuhkan. Kaum tua, ulama tradisional butuh common enemy. Kaum muda butuh common enemy. Dan itu yang membangun peradaban di Minangkabau. Saya pikir itu yang dikonstruksi ulang menurut saya yang pas. Sekarang kita juga sebenarnya ada common enemy, tapi kita kan lewat. Ada kelompok-kelompok itu lagi yang muncul. Sejarah berulang itu muncul lagi. Nah itu yang menurut saya membangun. Nah kemudian keterkaitan antara, saya melihat Nyek Canduang dan kaum tua yang lain itu adalah pengusung teologi kebudayaan dalam perusahaan hukum.
Ini yang menjadi catatan saya. Jadi ada memang core kebudayaan yang menjadi nilai ideologis dalam menetapkan hukum selama tidak melanggar prinsip-prinsipnya ada. Itu menurut saya beberapa catatan. Satu yang menurut saya yang perlu kita kejar lebih dalam, kita sering mengatakan bahwa tarbiyah itu adalah sangat dekat dan kemudian mengakomodir nilai-nilai kultural, tapi kita tidak menemukan banyak dalam aspek hukum ya. Mungkin pendidikan sudah diriset oleh Ustaz Zul, mungkin di sejarahnya sudah, tapi dalam aspek hukum, fikih, kita tidak menemukan banyak hal. Jadi itu yang menurut saya tugas kita, karena menurut saya peristiwa hukum dan fikih banyak yang berkaitan dengan aspek adat istiadat yang ada. Tidak hanya sekedar pegang gadai, tidak hanya sekedar waris. Tentang sewa menyewa juga ada mungkin secara adat, dan itu kan tidak tahu kita bagaimana konsepnya candung tentang sewa menyewa, tentang pinjam meminjam, tentang hibah macam-macam sebagainya. Itu menurut saya yang akan kita tugas kita mungkin sekarang itu untuk mengumpulkan itu lagi. Saya pikir itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas tanggapannya Tadi tanggapan dari Ustaz Zulkifli, Muhammad Taufik. Satu lagi kita minta juga sebelum kita akhiri ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya kenalkan diri sama adik-adik gitu ya. Nama saya Herman. Herman. Yang di sini di forum ini yang saya tahu ada Taufik, ada Bimo, kemudian ada Buya Apriya gitu ya. Ada Devi juga, ada Inyi. Tapi saya mulai khawatir nih, Devi kok jaraknya terlalu jauh dengan Inyi nih kan. Iya, baik, kita langsung gitu ya. Bicara tarbiyah, karena sesuai dengan rumusan masalah yang disampaikan oleh tim gitu ya, berkaitan dengan faktor gitu. Bicara tarbiyah lebih besar, tentu kita tidak bisa melupakan namanya Zeitgeist dalam kajian sejarah gitu. Apa itu Zeitgeist? Zeitgeist itu adalah jiwa zaman yang mengelilingi Minangkabau ketika itu. Jauh sebelum modernisasi sekolah-sekolah baik di kalangan kaum muda maupun kaum tua, sebenarnya Minangkabau itu sudah melakukan sebuah kebangkitan baru. Kebangkitan baru itu dalam bentuk penentangan terhadap kebijakan kolonial Belanda gitu ya. Semenjak residen Padang ini dipimpin oleh Destur dan Letkor Raf, itu semua yang berkaitan dengan Minangkabau berubah total. Pemberontakan Kamang atau pemberontakan Blasting itu sebenarnya sebuah emansipasi Minangkabau, ingin mengkritisi kebijakan kolonial baik yang berkaitan dengan kebijakan di bidang politik, sosial, dan budaya. Ini yang lebih jauh dilihat. Bagi saya, mau ada kaum muda melakukan modernisasi surau menjadi madrasah atau perguruan, yang jelas surau di kalangan tradisional tetap akan merubah menjadi madrasah. Karena alam Minangkabau itu yang membuatnya begitu. Ini yang tidak banyak misalnya dilihat orang. Kita dalam kajian sejarah nggak mungkin kita melihat Minangkabau dari Perti, gitu. Tapi melihat Perti dari Zeitgeist-nya Minangkabau, itu yang lebih pas mungkin. Gitu. Berkaitan dengan statement-statement yang disampaikan oleh kawan-kawan, terutama dengan Adinda Taufik, satu sisi sangat bagus, cerdas, mencerahkan gitu. Tapi juga penting menulis sejarah kita sendiri gitu. Tidak semua yang berkaitan dengan sejarah itu kosong dari nilai-nilai. Dia syarat juga dengan nilai-nilai yang perlu kita kembangkan lebih jauh gitu. Kemudian yang terkait sumber, ya ada Apriya bilang tadi ijazah gitu ya, ijazah. Tapi yang jadi persoalan bagaimana kita bisa membaca sumber dengan jelimet. Ini yang jadi persoalan gitu. Saya ketika melakukan penelitian, satu ijazah tertua yang saya ketemu yang dikeluarkan Candung pada tahun 1936. Itu ijazah dari Buya Haji Husin Amin sendiri. Tapi saya belum bisa mengcompare, membandingkan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh MTI Tabek Gadang misalnya. Apakah memang dari redaksional bahasanya sama atau segala macamnya. Nah, dari ijazah ini saja sebenarnya untuk bicara tarbiyah dalam bentuk institusi pendidikan dan bicara tarbiyah dalam bentuk organisasi
sebenarnya bisa kita maksimalkan kajian kita. Gitu. Tapi seperti yang saya jelaskan, bagaimana kita membaca sumber bisa jelimet, menggambarkan sumber bisa jelimet, dan fakta-fakta yang kita keluarkan dari sumber itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya memang sepakat dengan Apria, ijazah itu satu hal yang menarik. Kemudian ada pernyataan bahwa ulama tradisional tidak menulis, itu sangat keliru sekali. Sangat keliru sekali. Banyak karya-karya ulama tradisional kadang-kala mendahului ulama-ulama modernis. Gitu. Misalnya kitab-kitab yang ditulis oleh Saad Mungka misalnya. Itu kan kitab-kitab yang mendahului ulama modernis semua. Kita yang mendahului karya-karya yang dikarang oleh misalnya oleh Syekh Abdul Karim Amrullah gitu. Kitab itu kan awal munculnya sebuah pertanyaan yang berasal memang dari kelompok modernis, tapi bagi kalangan ulama tradisional itu malah menjadi karya-karya hebat. Nah, karya ulama tradisional ini sebenarnya sangat banyak juga. Ada varian sastra dan budayanya, ada kajian keagamaannya. Ada juga bidang mistisismenya yang perlu kita dalami lebih jauh gitu. Ya, Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan di forum ini sebenarnya memang berkaitan dengan sumber penulisan sejarah tarbiyah. Memang kita agak berhati-hati, agak mengumpulkan banyak lagi sumber. Kita memang harus mengedepankan sikap lebih pemurah lah, iya, lebih pemurah. Saya ketemu satu sumber loh, gitu. Ini sumbernya bisa memperkaya kita. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi saya melihat bicara tarbiyah, kita bicara ZIS Minangkabau secara umum. Salah satu awal abad ke-20 itu ditandai dengan modernisasi Minangkabau, bukan modernisasi Islam, tapi modernisasi Minangkabau yang menyentuh berbagai aspek sosial kultural masyarakat Minangkabau. Perempuan di Minangkabau mulai berubah, ya, Pak. Segmen lain di Minangkabau bisa berubah gitu. Jadi situ ya, kita lihat nanti dialektika perubahan itu kalau menurut Borju ya sudah mulai membentuk habitus di kalangan ulama tradisional sebenarnya. Itu yang berdasarkan pengalaman sejarah membentuk ulama tradisional untuk untuk berkarya juga dan membentuk organisasi yang namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Mungkin itu saja ini pada adik-adik. Buya Apria, selamat malam. Ya, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ervan Sulaiman yang telah memberikan komentarnya. Mungkin satu lagi karena yang berkomentar yang memberikan tanggapan tadi dari buya-buya yang dari dalam tarbiyah semua. Nah, sekarang kita mau memberikan satu tanggapan yang bagaimana yang udah uni-uni atau mbak mas-mas yang di luar tarbiyah. Nah, sini kami ingin meminta tanggapan kepada Uda Alfi Malintang. Beliau ini seorang seniman lahir di kalangan Muhammadiyah. Nah, bagaimana respon beliau melihat diskusi kita ini? Dimohon kepada Uda Malintang untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diminta tanggapan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang mengundang saya bergabung. Salam pada kawan-kawan semua ini, Buya, ini semua. Untuk saya terus terang ini adalah pengetahuan baru. Banyak ilmu yang saya dapatkan di perjumpaan kita malam ini. Saya agak sulit mau ngomong tentang tarbiyah atau apa ya, karena saya itu sudah identik dengan Muhammadiyah. Walaupun secara NBM-nya atau KTA-nya saya nggak punya. Namun menariknya, latar belakang saya itu adalah, ya banyak seperti orang-orang Minang umumnya. Saya waktu masa kecil di kampung, itu guru-guru saya adalah orang-orang tarekat. Termasuk salah satu ibu saya, pengikut. Jadi jejak-jejak itu tentu selalu tersimpan di memori saya. Jadi ketika saya berjumpa dengan Inya dan kembali setelah melanglang buana di kesenian, pada satu titik akhirnya kesenian itu bersentuhan dengan spiritual. Saya mulai mempertanyakan kembali
akar-akar yang pernah saya punyai itu. Nah, salah satunya adalah masa kecil saya yang pola-pola yang saya terima waktu kecil adalah pola-pola surau. Ya mungkin tidak resmi seperti madrasah seperti di NTI, tapi cara-cara kita untuk mengaji dan apa yang pernah diungkapkan oleh Buya dalam tulisan-tulisannya di Facebook itu seperti memori saya ya, masa kecil saya itu kembali gitu. Jadi mungkin kalau dibilang ya secara bajunya saya mungkin ya Muhammadiyah karena memang praktek-praktek Muhammadiyah yang banyak saya laksanakan. Namun secara isian saya juga tidak memungkiri bahwa ternyata ada semacam api-api dari pengaruh dari tarekah, tasawuf, apa tinggalan dari tarbiyah, bukan sebagai organisasi tapi mungkin laku spiritualnya yang mampir ke saya dan itu mulai memercik. Jadi kalau boleh dibilang mungkin sekarang saya itu tumbuh jadi hibrid gitu kan. Jadi tampilan Muhammadiyah mungkin isian menjadi itu karena saya mulai tertarik dengan tasawuf, tarekat, dan ini saya juga punya janjian dengan Inya itu kan mau minta cipratan apa yang dia dapatkan kemarin waktu pulang kampung itu. Dan insya Allah juga mungkin kalau ada waktu saya ingin balik lagi ke kampung menelusuri lagi menempuh jalan dan pernah bukan singgah sih tapi ya pernah dulu waktu kecil ibu sering mengajak saya ke surau bersuluk gitu. Jadi lama sekali mungkin sudah saya pikir udah 40 tahun itu kan karena sekarang saya mau 50 gitu. Jadi itu mungkin yang pengen saya ulang kembali dan makanya saya mengucapkan terima kasih sekali pada forum ini. Mungkin nanti kalau ada forum-forum selanjutnya yang lebih detail tidak hanya kepada tentang organisasi. Kalau organisasi ya memang saya punya catatan terhadap apa yang disebut dengan parti. Memang kalau di Indonesia kita tidak pungkiri dua organisasi ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memang tumbuh besar karena cakupannya mereka meluas. Jadi dua organisasi ini memang skup permainannya itu memang senusantara. Kalau berarti saya pikir memang kelemahannya sedikit identik sekali dengan Minang gitu kan. Jadi kawan-kawan yang bukan Minang merasa agak kesulitan dan sekali lagi seperti tadi saya tangkap itu sejarah atau dokumentasi dari kawan-kawan di Perti itu memang kurang sehingga kita tidak mendapat asupan informasi yang istilahnya banyak atau memang terdata dengan rapi. Dan harapan saya mungkin teman-teman muda dari Tarbiyah yang sekarang bergiat walaupun telat itu, tapi saya pikir ini adalah sebuah langkah maju. Teman-teman yang lain mungkin gerakan-gerakan dari ya mohon maaf mungkin dari teman-teman Salafi atau Wahabi yang memang sangat paham dengan teknologi, mereka sangat gencar untuk mempromosikan. Saya berharap juga teman-teman Tarbiyah juga mungkin lebih maksimal juga menggunakan teknologi. Sempat saya berbicara dengan Buya waktu kita ketemu sebentar di muka itu ya, di mana itu di rumah Buya di Padang Mangateh ya. Mangateh ya. Padang Mangateh. Kita ngobrol tentang sangat penting sekali sebagai kita generasi sekarang untuk mengetahui sejarah-sejarah nenek-nenek kita, datuk-datuk kita, angku-angku kita dengan data-data atau informasi-informasi yang sangat kuat. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Panji, rekan-rekan semua. Insya Allah kalau ada lagi forum seperti ini, saya sangat berminat dan sangat antusias diundang kembali. Buat saya sangat banyak manfaatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Fatima Lintang yang sudah memberikan tanggapan. Mungkin masih banyak yang di antara buya-buya, udah-udah, uni-uni, mas-mas, mbak-mbak yang masih penasaran gitu atau yang punya unek-unek tentang Persatuan Tarbiyah Islamiyah
atau secara umumnya bagaimana keberislaman di Minangkabau gitu. Mungkin masih banyak pertanyaan. Nah, karena waktu kita terbatas, kami mohon maaf gitu. Kita tidak bisa tanggapan lagi atau pertanyaan. Namun bisa dilayangkan di IG Kaji Surau. Mungkin setelah ini bisa di-follow ya IG Kaji Surau. Lewat Facebook juga ada namanya Kaji Surau sama, atau bisa di inbox lewat WA admin Kaji Surau ya. Penting yang terhubung dengan Kaji Surau bisa memberikan tanggapan atau tambahan informasi-informasi yang lain atau pertanyaan. Baik, dan kami juga minta maaf ya kepada di sini ada Anton Rais, Makoginda, Daesa Tegar Putra, dan budayawan Minang yang lain. Nah, di sini juga bergabung bersama kita semua. Mohon maaf, mungkin tidak bisa, mungkin si tanggapannya. Barangkali terakhir, kita minta closing statement atau bahasa suraunya Al-Khatimah, ikhtitam gitu, dari Buya Apriya Putra sebagai penyurah kaji kita pada malam hari ini. Pada Buya disilakan. Ya, terima kasih atas tanggapan Bapak Huda mengenai yang kita jelaskan tadi. Terima kasih guru kita Ustaz Zulkifli. Itu semacam hasiah bagi kita, itu tambahan yang cukup banyak sekali. Kemudian untuk Pak Taufik, ini mungkin yang perlu kita garis bawahi masalah perlawanan ya. Sepertinya kita harus keluar dari kacamata itu peneliti-peneliti misalnya Burhan Hidayat, Taufik Abdullah betul sebagai peneliti senior sejarah. Tapi ada kacamata yang perlu kita menulis sejarah kita sendiri. Ini ibaratnya ada orang masuk taman, ditengoknya isi taman, ditulisnya dalam buku. Nah sekarang kita mencoba menulis orang yang merasakan buah yang ada dalam taman itu. Nah, kira-kira bagaimana ini? Nah, jadi saya kira suatu saat kita perlu juga keluar dari kacamata rumus telah dikemukakan oleh pendahulu untuk mencoba sesuatu yang baru. Kita teringat dengan Tuan Kudi Punegoro ya, yang ditulis oleh sejarawan Serali kalau tidak salah terkera itu. Kemudian dibandingkan oleh peneliti dari santri karangan dari NU. Nah, itu berbeda sekali hasilnya. Nah, kita mencoba sekarang ingin menulis tentang kita dengan kacamata anak siap. Dengan metodologi ya kita adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam taman, merasakan buah-buahnya. Bagaimana tulisan hasil kita itu? Ini mungkin sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Pak dosen kita Pak Herman tadi, penting menulis sejarah kita sendiri. Nah, mengenai core tadi, adat dan syarak ini cantum. Tadi sudah disebutkan contoh misal Padang Gadai, Pak Gadai. Barangkali ini yang perlu menjadi PR kita bersama barangkali. Bagaimana mengumpulkan hasil fatwa atau ulasan-ulasan ulama Minangkabau mengenai permasalahan-masalahan sosial masyarakat atau keagamaan. Ini contohnya dapat kita ambil pada majalah-majalah. Misalnya Al-Mizan itu banyak sekali berisi tentang jawaban-jawaban Nyek Canduang terhadap pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Itu banyak sekali persoalan masalah tradisi, masalah adat. Barangkali perlu dibuatkan satu buku kompilasi yang kita ambil dari majalah tersebut, menunjukkan bahwa inilah hasil atau pemikiran ulama kita yang original, kira-kira seperti itu. Nah, itu mengenai pertalian adat dan syarak. Pada Bapak Herman, itu yang digarisbawahi tadi yang penting bagi kita bersama, penting menulis sejarah kita sendiri. Nah, barangkali itu sebagai tambahan kita atau sebagai kita tutup barangkali dengan ini saja, dengan sebuah syair ya. Kata Sesaan itu lisa datun min izihim aqdamhum fawqal jibah illam akum minhum fali fi hubbihim izun wajah. Kita mempunyai beberapa ulama besar yang mempunyai kemuliaan, tapak kaki mereka di atas segala dahi. Walaupun kita ini bukan bagian dari mereka seperti mereka yang alim, tapi cinta dan maju perjuangan mereka itu adalah sebuah kemenangan bagi kita. Nah, mungkin itu saja. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir closing statement juga dari Kanti Mengaji, istilahnya dari UDA dan UNI.
Udah ini dah. Terima kasih. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa terima kasih kepada Buya, kepada Uda-Uda dan Uni-Uni serta teman-teman semua. Semoga halaqah online ini tetap berlanjut walaupun bukan dalam rangka stay at home di rumah saja, akan tetapi kita bisa mengagendakan halaqah ini secara rutin, entah periodenya sekali berapa. Nampaknya ini media kita saat ini untuk menjalin silaturahim seperti yang diceritakan oleh Buya tadi. Kalau dulu orang saling berbagi makan bersama, kalau kita ya berdiskusi atau berngobrol bersama di forum yang bersifat maya atau digital ini. Semoga teman-teman yang menjadi panitia hari ini bisa mengakomodir apa yang diniati dan diinginkan oleh jamaah halaqah pada malam hari ini. Demikian Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dah. Terakhir dari Uni nih. Ya Panji, kalau closing statement bagi Uni tidak banyak, hanya mengucapkan terima kasih ke Buya dan terima kasih ke partisipan yang sangat luar biasa pada hari itu, semangat, dan semoga semangat itu adalah semangat untuk menyatukan kembali hati-hati kita yang berserak, dan tarbiyah Islamiyah itu memang betul-betul satu gitu, tarbiyah Islamiyah. Jadi itu dari Uni, terima kasih banyak khususan untuk Buya Apria. Sehat selalu Buya dan semoga kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih, makasih nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sampai di sini halaqah online kaji surau kita pada malam hari ini. Minta maaf sekali lagi kami ucapkan kepada bapak-bapak, Uda-Uda Uni dan teman-teman sekalian yang tidak sempat mungkin memberikan tanggapan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu di sesi yang lain. Terima kasih banyak pula kepada penyurah kaji kita, Buya Apria Putra, Angku Muda Khalis, kemudian kepada Kanti Mengaji, Uda Inyi Ridwan, kepada Uni Devi Adrianti, dan kepada Uda-Uda, Uni-Uni, teman-teman yang lain, partisipan halaqah kaji surau halaqah online. Mungkin sebelumnya minta doa, mungkin doanya langsung Buya Apria. Pada Buya Apria minta doanya Buya. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni as'aluka al-huda, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afwa wal ghina. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati wa minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbitna ala ahli sunnah wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Udah Uni-Uni teman-teman sekalian, terima kasih banyak sekali lagi telah bergabung di halaqah online kaji surau pada malam hari ini. Kami selaku Sipangka, kalau ada salah-salah kata atau yang ada yang tidak pada tempatnya, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita ketemu di kesempatan lain di halaqah kaji surau online jilid-jilid selanjutnya, sesi-sesi selanjutnya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.